Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nawaitu ta'allam wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' al-intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhihi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Hari ini akan kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Awamil al-Jurjani, dan kita sudah sampai di amil lafzi qiyasi. Pelajaran sebelumnya kita sudah belajar amil lafzi samai, sudah secara sempurna, sudah habis semua 13 bab. Hari ini mulai kita masuki bab yaitu amil lafzi qiyasi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sayyiri salihin fi daraini amin. Wal qiyasiyatu minha sab'atun ahaduha al-fi'lu ala al-itlaqi wa ismul fa'ili wa ismul maf'uli wa sifatul mushabbahatu wal masdaru wa kullu ismin udhifa ila ismin akhara wa kullu ismin tamin wa istaghna 'anil idhafati. Baik. Amil lafzi qiyasi, daripada bilangan 100 kemarin itu kan 100 semuanya. Amil lafzi qiyasi minha, daripada bilangan 100, sab'atun, ada 7. Yang pertama apa? Al-fi'lu ala al-itlaq, fi'il secara mutlak. Nanti lebih jelas kita lihat di papan tulis sekaligus kita melihat contohnya ya. Pokoknya ini yang pertama cara ngitungnya. Yang pertama fi'il ala al-itlaq, secara mutlak. Apa maksudnya nanti kita jelaskan di papan tulis. Wa ismul fa'il, yang kedua isim fa'il, dan yang ketiga ismul maf'ul, yang keempat sifah musyabbahah, yang kelima masdar, yang keenam kullu ismin udhifa ila ismin akhara. Ini yang keenam ya, kullu ismin udhifa ila ismin akhara, itu yang keenam. Maksudnya setiap isim yang dia diidhafahkan kepada isim yang lain. Nanti ini dikatakan dengan tarkib idhafi. Idhafah ini antara ada kalimat mudhaf dan mudhaf ilaih nanti. Ya. Yang terakhir yang ketujuh wa kullu ismin tamin wastaghna an idhafati. Setiap isim yang sempurna dan terkaya dari idhafah, dari mudhaf. Artinya maksud wastaghna an idhafah, dia tidak memerlukan idhafah lagi dan bahkan tidak bisa diidhafah lagi. Itu maksudnya. Tapi kita lihat satu persatu di papan tulis supaya lebih jelas. Al-lafziyatul qiyasiyatu sab'atun ya. Yang pertama tadi kita katakan al-fi'lu ala al-itlaqi. Ma makna? Maksud ana itlaq secara umum tanpa ada kaitan. Ketika dikatakan al-fi'lu ala al-itlaqi itu 3. Boleh jadi dia fi'il madhi atau fi'il mudhari' atau fi'il amr. Ya? Maksudnya gini, dia dikatakan amil gimana? Misalkan zahaba Zaidun. Zaidun kan marfu'. Marfu'. Siapa yang merafakannya? Fi'il madhi yaitu zahaba. Fi'il amr gitu juga idhab. Zaidan. Siapa yang menasabkan Zaidan? Yaitu fi'il amr. Dan siapa yang merafakan dhamir dalam nanti? Dhamir mustatir yaitu fi'il amr. Itu maksudnya fi'il al-itlaq. طيب في ملاحظة أو في مقترح أو في زيادة أو في فائدة. طيب في فائدة ممكن تكتبها على هامش الكتاب. Ini kan fi'il, tiga-tiganya ada di sini. Sedangkan kemarin di bab yang ke-13, bab ke-12, bab ke-11, bab ke-10 itu kan berbicara fi'il semua kan? Ya kan? Ada fi'il naqisah, ada fi'il muqarabah kan? Ada fi'il dzam, fi'il madah, ada fi'il syak wal yakin kan? Itu gimana maksudnya? Kemarin sudah dibahas masalah fi'il, dan kemarin kita membahas amil lafzi samai. Sekarang amil lafzi qiyasi, ada fi'il lagi. Gimana itu? Jadi jawabannya fi'il yang maksud di sini fi'il al-itlaq selain fi'il yang sudah disebutkan di belakang. Karena
fi'il yang disebut karena fi'il di belakang itu dari bab 10 sampai ke 13 kan? Itu fi'il secara mahdud, sudah terbatas. Enggak bisa dikiaskan lagi sebagaimana kita jelaskan di pertemuan pertama, ma makna qiyasi, ma makna samai. Jadi ini qiyasi bisa dikias. Sedangkan fi'il yang sudah disebutkan itu enggak bisa dikias. Sudah mahdud, sudah tertentu. Jumlahnya berapa? Memang di kitab ini tidak disebutkan semua. Nanti di kitab mutawalat tapi sudah termahdud. Sudah terbatas ya. Fi'il naqis berapa semuanya? 13. Ya kan? 13. Kalaupun ada tambahan misalkan di kitab lain, cuma ada tambahan, bukan kiasan. Tapi di sini misalkan fi'il madhi, ini bisa dikias sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pertemuan pertama kali. Mana kiasi kan? Paham enggak? Jadi maksud fi'il di sini selain fi'il yang sudah disebutkan di belakang. Fi'il syaf, fi'il akid, selain itu. Selain samai. Ya, selain fi'il sama yang sudah disebutkan, ini masuknya nanti ke apa? Amil lafzi qiyasi. Paham maksudnya kan? Baik. Ini contohnya sudah sering kita jelaskan, jadi enggak usah kita tulis lagi dan sudah pernah kita i'rab juga kan? Enggak usah ya. Kemudian ismul fa'il, isim fa'il. Isim fa'il ini juga dia beramal seperti amal fi'il. Baik, sebelum kita jelaskan amal di sini, kita jelaskan di fi'il dulu. Fi'il nanti banyak pembagiannya, min haisu daripada segi apa dulu kan? Ada nanti fi'il terbagi dua dari segi bina lil ma'ruf, bina lil majhul atau lil maf'ul. Udah. Kemudian ada nanti fi'il terbagi juga dia lazim atau muta'addi. Baik, satu-satu. Kalau fi'il itu lazim dia cuma merafakkan fa'ilnya doang. Contoh seperti qama zaidun, kan enggak ada maf'ul bih. Itu fi'il lazim namanya. Ada nanti fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi dia merafakkan fa'il dan menasabkan maf'ul. Contoh daraba zaidun amran, ada fa'ilnya, ada maf'ul bihnya. Baik. Kemudian ada kala nanti fi'il mabni lil ma'ruf. Dia mabni lil ma'ruf. Artinya dia merafakkan fa'il dan menasabkan maf'ul kalau memang dia muta'addi. Dan kalau memang dia itu lazim cuma merafakkan fa'il doang. Ya. Kemudian mabni lil majhul atau lil maf'ul, dia merafakkan naibul fa'il. Enggak ada maf'ul bihnya. Nanti ada maf'ul bihnya kalau memang dia menasabkan dua maf'ul bih. Fi'il dasarnya menasabkan dua maf'ul bih. Ketika dirubah jadi mabni lil majhul, ada nanti maf'ul bih cuma tinggal satu doang, yang satunya lagi sudah jadi naibul fa'il. Coba kita lihat contohnya. Zaidun dharibun amran. Nah, nanti cara mengertikannya, si Zaid yang memukul si Amr. Zaidun jadi mubtada, dharibun jadi khabar yang pertama. Dan dia ada dhamir mustatir yang jadi sebagai fa'ilnya, fa'il dharibun. Fa'il isim fa'il, ya. Fa'il isim fa'il. Amran maf'ulun bih dari dharibun. Nanti dijelaskan di kitab ada syaratnya juga nanti. Isim fi'il ini beramal ada syaratnya. Sebahagiannya nanti karena terdahulu apa namanya? Istifham. Terdahulu istifham. Misalkan dharibun. Pokoknya terdahulu istifham atau terdahulu nafi atau terdahulu apa lagi? Atau dia sifat atau na'at. Nanti bisa diberamalkan seperti amal fi'il. Atau dia kemasukan alif lam. Nanti dijelaskan panjang lebar di kitab yang lain. Pokoknya al-matlub minna al-an yang perlu kita ketahui sekarang, isim fi'il, isim fa'il ada kalanya dia beramal seperti amalan fi'il. Ketika dia beramal termasuk ke dalam kategori amil lafzi qiyasi. Kalau memang dia tidak beramal seperti amalan ini, bisa-bisa dia termasuk ke dalam amil lafzi qiyasi juga. Cuma bukan di sisi isim fa'ilnya, tapi di sisi mudhaf nanti atau idhafah yang dia tetap beramal. Ya. Yang ketiga ismul maf'ul. Ismul maf'ul ini sama seperti isim fa'il. Dia juga beramal seperti amal fi'il. Cuma yang jadi perbedaannya, kalau ismul maf'ul ini isim maf'ul, dia beramal seperti amalan fi'il yang mabni lil majhul atau lil maf'ul. Dia merafakkan naibul fa'il.
Itu bedanya ya. Beda amalan isim fa'il sama isim maf'ul apa? Kalau isim fa'il tadi dia beramal seperti amalan fa'il yang mabni lil ma'ruf. Tapi kalau isim maf'ul dia beramal seperti amal fi'il yang mabni lil majhul atau lil maf'ul. Nah, contohnya coba kita lihat. Zaidun madrubun ghulamuhu bukan ghulamahu. Bisa kita artikan anak si Zaid ya kena pukulan. Kena pukulan, bukan dia memukul tapi dia kena pukul. Itu maksudnya isim maf'ul ya. Dia kena pukul. Sama dengan dipukul orang lain gitu. Nah, cara i'rabnya nanti Zaidun jadi mubtada, madrubun jadi khabar dan tidak ada dhamir dalamnya, enggak ada. Langsung ghulamu jadi naib fa'il. Naib fa'il dari apa? Dari madrub tadi. Kemudian cara i'rab ghulamu ini idhafah ya, mudhaf dan mudhaf ilaih. Pokoknya kan beda di sini. Di sini langsung naib fa'il. Maf'ulnya mana? Enggak ada lagi maf'ulnya. Karena sesuai kaidah nanti di pembahagian fi'il yang mabni lil majhul atau lil maf'ul. Ya. Coba kita lihat sekarang di mana kaitannya dengan amil di sini. Nah, nanti kalau pertanyaannya gini, siapa yang merafakkan ghulamu? Siapa? Yaitu madrubun. Nah, nanti siapa yang menasabkan amran? Daribun. Ini maksudnya nanti. Ketika ditanyakan siapa yang merafakkan, siapa yang menasabkan, mana amilnya? Inilah amilnya, isim fa'il dan isim maf'ul. Nah, ini nanti maksudnya ya. Baik. Yang keempat, as-sifatul musyabbahah. Baik. Sebelum kita masuki ke dalam contohnya, ini sifat musyabbahah. Kebiasaan ya, kebiasaan dia munculnya di wazan sulasi mujarrad fa'ula yaf'ulu. Kebiasaan tapi ini ya, fa'ula yaf'ulu nanti dia ada sifat musyabbahahnya. Contoh seperti hasuna yahsunu, nanti ada sifat musyabbahahnya, hasan jadinya nanti. Itu hasan nanti sifat musyabbahah ya. Nanti mungkin ada di wazan-wazan fi'il yang lain, tapi kebanyakan ini berbicara kebanyakan. Kalau nggak salah dijelaskan di kitab Kailani, kebanyakan sifat musyabbah ini munculnya daripada bab wazan fi'il sulasi mujarrad fa'ula yaf'ulu, kebiasaannya. Ya. Contohnya coba kita lihat, gimana terjadi sifat musyabbah. Contohnya ja'ani rajulun hasanun, baik khalas, hasanun, kemudian kalimat sesudahnya wajhuhu. Cara artinya gimana? Telah datang kepadaku seorang laki-laki. Hasanun ini bisa kita katakan ganteng kalau kita terjemahkan, tapi di sini baik kan? Yang baik wajahnya orang tersebut, wajah lelaki tersebut. Baik, sekarang i'rabnya ja'ani seperti biasa fi'il dan maf'ulun bih. Ini ja'ani, rajulun fa'il kan? Hasanun jadi na'at atau sifat. Lah na'at kepada rajulun. Wajhu di sini kan marfu'. Siapa yang merafakkannya? Wajhu, yaitu hasanun. Hasanun ini sifat apa, kalimat apa? Sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah. Ya. Hasanun ini sifat musyabbahah, kemudian kalimat sesudahnya merafakkan fa'il. Dia merafakkan fa'il juga. Nah, wajhu jadi fa'il hasanun yang merupakan sebagai sifat musyabbahah. Kemudian al-ha ini mudhaf ilaih. Ya. Yang kelima ya, masdar. Masdar di sini juga beramal dia. Dan beramal masdar di sini tentu ada syarat-syarat juga. Di antaranya dia harus masdar dari fi'il muta'addi. Dia masdar, kalimat masdar tersebut harus berasal dari fi'il muta'addi, baru dia beramal. Dan yang kedua, dia beramal harus secara idhafah, secara mudhaf. Kalimat sesudahnya harus jadi mudhaf ilaih. Coba kita lihat contoh supaya lebih jelas. Contohnya, a'jabani darbu Zaidin Amran. Ini bisa kita artikan saya heran pukulan si Zaid terhadap si Amar. Saya heran pukulan si Zaid terhadap si Amar. Artinya kenapa dia sampai mukul dia? Itu kan heran kita. Nanti ajabah di sini bisa kita bilang juga ta'ajub. Bisa bermakna ta'ajub, tapi di sini nggak cocok. Yang lebih cocoknya saya heran ya. Saya heran kenapa si Zaid bisa mukul si Umar lah. Itu bahasanya. Baik, sekarang a'jabani i'rabnya apa? Fi'il madhi dan maf'ulun bih.
Darbu jadi fa'il daripada ajaba. Taib. Ini fokusnya di sini, di darbu. Yang dia merupakan sebagai masdar. Taib. Kalimat sesudahnya tabi'i kan, dia jadi mudhaf ilaih kan, tabi'i. Tapi sesudahnya lagi kita mendapatkan amran. Nanti ada pertanyaan kan, siapa yang menasabkan amran? Siapa? Nah, ini jawabannya darbu. Darbu ini masdar. Tugasnya apa? Merafakkan, ya, merafakkan fa'il. Tapi fa'ilnya ini dijadikan mudhaf ilaih. Hukumnya tidak rafa' lagi. Dia merafakkan fa'il, tapi fa'ilnya ini dijadikan mudhaf ilaih. Di i'rabnya seperti i'rab mudhaf ilaih. Tapi enggak. Tapi maksud fa'il di sini apa? Fil makna. Fa'il kan orang yang berbuat, orang yang melakukannya. Ini fil makna maksudnya. Dia merafakkan fa'il tapi fil makna fa'ilnya. Dan ketika di i'rab nanti dia jadi mudhaf ilaih. Ya. Amran jadi maf'ulun bih. Ya. Ini seakan-akan kalimatnya daraba Zaidun amran, seakan-akan gitu. Tapi sekarang sudah dijadikan masdar. Darbu Zaidin amran. Pukulan si Zaid akan ini. Pukulan si Zaid akan si Umar. Ini fa'il tapi fil makna ya. Zaid ini jadi fa'il tapi fil makna. Sedangkan ketika kita i'rab, darbu jadi fa'il kemudian darbu mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih. Amran ya kita i'rab sebagai maf'ulun bih. Bisa dipahami? Yang keenam, idhafah. Idhafah ini nanti dikatakan di kitab-kitab lain tarkib idhafi. Mana idhafah ini apa? Gabungan daripada mudhaf dan mudhaf ilaih. Terdapat mudhaf dan ada mudhaf ilaih, itu dikatakan idhafah. Contohnya apa? Hadza baitu Zaidin. Ini rumah si Zaid. Taib. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menjarkan Zaidin? Siapa? Bait, yaitu idhafah, ini jumlah idhafi, tarkib idhafi. Cara i'rabnya kan nanti baitu mudhaf, bait Zaidin mudhaf ilaih. Nah, inilah tarkib idhafi ini yang menjarkan kalimat sesudahnya. Ini maksudnya. Taib, yang terakhir, kullu ismin tammin wastaghna 'anil idhafati. Kalau di kitab ya, setiap isim yang sempurna dan terkaya tidak memerlukan kepada idhafah lagi. Taib. Ini nanti dijelaskan di kitab Tashil. Ini dikategorikan isim mubham. Dan isim mubham ini nanti ada bagiannya lagi, ada perinciannya lagi. Isim isyarah bisa dikatakan isim mubham. Isim mausul bisa dikatakan isim mubham. Nanti isim mubham ini bisa dikatakan terjadi mubham karena jumlah. Karena suatu jumlah yang belum jelas, baik itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ya, taib. Coba kita lihat contoh supaya lebih jelas ya. Contoh yang pertama, ana akbaru minka sinnan. Ana akbaru minka sinnan. Ini mubham secara ismiyah, jumlah ismiyah. Saya lebih besar darimu. Apa itu? Umur ya, umur saya lebih tua darimu. Itulah bahasanya ya. Sekarang pembahasan kita di sinnan ini. Sinnan i'rabnya ya tamyiz. I'rabnya tamyiz. Tapi siapa yang menasabkan dia? Kenapa dia ada tamyiz? Apa amil sebelumnya gitu. Jadi amil di sini karena ada isim mubham. Isim mubham jumlah mubham maka didatangkan tamyiz. Dan nanti ketika dirincikan lagi mana isim yang tidak memerlukan idhafah? Akbar kalau di sini. Ya, akbar ini suatu isim dan dia tidak memerlukan idhafah. Bahkan tidak bisa diidhafah kepada kalimat sesudahnya nanti. Ini contoh pertama. Coba kita lihat contoh-contoh selanjutnya mungkin lebih jelas ya. Selanjutnya, indi ritlun zaitan. Taib. Saya mempunyai satu rital. Sebelum kita mengatakan zaitan, ini belum jelas. Saya mempunyai satu rital. Orang yang mendengarnya pasti bertanya, apa itu satu rital? Apakah itu buah-buahan, atau air, atau makanan, atau apalah. Tapi sesudah kita nyatakan zaitan rupanya minyak, saya mempunyai satu rital minyak, sudah jelas. Maka i'rabnya masih sama. Ini i'rabnya tetap tamyiz. Sekarang pembahasannya siapa yang menasabkan zaitan. Terdahulu jumlah mubhamah, jumlah mubham di sini. Dan ketika kita rincikan ada kalimat yang berupa isim yang tidak bisa diidhafahkan lagi. Kita tidak bisa mengatakan indi ridlu zaitin, enggak bisa. Walaupun bisa kita ucapkan tapi dalam undang-undang nahwu itu salah. Enggak bisa. Ini kalimat
masuk kullu ismin tadi, yang tamin yang tidak memerlukan idhofah ini ritulun. Ini kalimat isim dan tidak bisa kita idhofahkan lagi. Kita katakan ritulu baitin enggak bisa. Maka harus terjadi tamyiz di sini. Terjadi tamyiz di sini karena ada jumlah mubhamah. Ya. Baik. Kita lihat contoh selanjutnya. Tasabbaba Zaidun arakan. Cara mengartikannya bisa kita katakan si Zaid bercucuran keringat, ya. Baik. Tasabbaba Zaidun ini jumlah fi'liyah. Tasabbaba isim fi'il madhi, Zaidun jadi fa'il. Arakan ini i'rabnya masih sama, jadi tamyiz. Tapi sekarang siapa yang menasabkan di sini? Yaitu jumlah mubhamah. Jumlah mubham. Baik. Jumlah mubham di sini berupa jumlah fi'liyah. Tadi kan kita katakan isim mubham. Mana isim mubham? Pembahasan tamyiz masih sama seperti pembahasan yang sebelumnya di bab yang ke-8. Ya. Karena ada suatu zat yang mubham. Kalau di sini zatnya apa? Zaidun. Ini Zaidun suatu zat yang mubham. Kita belum memahami bercucuran si Zaid apa? Apakah darah atau keringat? Kan belum paham. Ketika kita katakan arakan, langsung paham. Berarti yang bercucuran itu adalah keringat, bukan darah. Ini sebagai contoh saja. Nanti di kitab tafsir nanti dijelaskan di sana salah satu contoh isim mausul, ya. Isim mausul kan termasuk dalam kategori isim mubham tadi. Isim mausul contohnya dalam Al-Qur'an, "Madza aradallahu bihadza mathala." Mathala nanti i'rabnya tamyiz. Dari mana muncul tamyiz ini? Daripada isim mausul yang termasuk dalam kategori isim mubham. Nanti banyak contoh-contoh yang lain. Yang harus kita ketahui di sini, ini memang punya pembahasan ada suatu jumlah mubhamah. Tapi ketika kita rincikan nanti, ketika kita selidiki, rupanya ada satu isim dan tidak bisa diidhofahkan lagi. Tidak bisa diidhofahkan lagi kepada kalimat sesudahnya, maka dia harus menjadi tamyiz. Nah, taib. Taib sekarang ada mulahadzah apa perbedaan antara tamyiz di sini dengan tamyiz di pembahasan bab yang ke-8 kemarin. Apa perbedaannya? Perbedaannya begini. Jadi pembahasan di bab yang ke-8 sudah termahdud, sudah tertentu, sudah terbatas, ya. Bilangan dari 11 sampai 99, kam, ka'in dan kaza. Sudah. Dan ada hurufnya langsung. Ada hurufnya. Kalau di sini selain pembahasan tamyiz di belakang, coba kita lihat. Ini jumlah ini kalau kita tanyakan siapa yang menasabkan tamyiz Sinan atau Zaidan atau Arakan, siapa? Kan bukan pembahasan di bab yang ke-8, tapi ini ada jumlah yang mubham, ada jumlah yang mubham. Ketika kita rincikan dan di jumlah tersebut ada kalimat isim yang kalimat isim tersebut tidak bisa diidhofahkan lagi. Makanya didatangkan tamyiz untuk menjelaskan isim mubham tadi. Itu ketika kita rincikan. Inilah perbedaan antara pembahasan tamyiz sekarang dengan tamyiz di bab yang ke-8. Ya, kalau itu memang nampak kam yang menasabkan kalimat sesudahnya, ka'ayin kaza atau 11 sampai 99 itu memang nampak dan sudah terbatas. Kalau ini enggak, jumlah apa saja yang memang dia mubham, belum jelas, kemudian kita datangkan tamyiz untuk menjelaskan tersebut. Baik. Kemudian tadi kita sempat singgung masalah isim mausul kan? Isim mausul. Dia isim yang mubham juga dan akan terjadi tamyiz sesudahnya. Dia juga nanti masuk ke dalam pembahasan isim yang sempurna dan tidak memerlukan idhofah. Isim mausul, kalimat sesudahnya apakah diidhofah? Enggak diidhofah lagi. Kalimat sesudah isim mausul tidak bisa jadi mudhaf ilaih, enggak bisa. Enggak bisa jadi mudhaf ilaih, makanya dia jadi tamyiz nanti. Makanya ini saling berkaitan. Ketika kita menjelaskan yang ke-7 ini, yang ke-7, maka ada kaitannya dengan isim mubham dan harus kita kaitkan juga dengan satu isim yang tidak memerlukan kepada idhofah lagi. Jadi ada dua gabungan atau ada dua penjelasan sekaligus dalam menjelaskan amil qiyasi yang ke-7 ini, ya. Amil lafzi qiyasi yang ke-7 ini. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairal jazaa ala musyarakah fi hadhihi al-halaqah as-sabi'ata asyrata. Wa barakallahu fina wa fikum. Hafizanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.